Malam itu, setelah lampu lintasan padam di Circuit of the Americas, suasana mungkin telah kembali tenang. Namun tidak bagi Veda Ega Pratama. Di balik gemuruh mesin dan sorakan penonton yang telah usai, ada satu momen sunyi ketika seorang pembalap muda memilih menghubungi ayahnya, berbagi cerita tentang apa yang baru saja terjadi di lintasan keras Moto3 Amerika Serikat. Pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat, 30 April 2026, panggilan itu bukan sekadar laporan hasil balapan. Itu adalah curahan hati. Tentang tekanan, tentang kesalahan, dan tentang pelajaran berharga yang tidak semua orang bisa pahami. Di usia yang masih sangat muda, Veda menghadapi salah satu momen penting dalam kariernya, jatuh, bangkit, dan belajar. Sudarmono, sang ayah yang juga pernah merasakan kerasnya dunia balap nasional, memahami betul nada suara di balik telepon tersebut. Ia tahu, ini bukan sekadar insiden biasa. Veda mengakui dengan jujur bahwa kesalahan datang dari dirinya sendiri, terlalu agresif saat membuka gas, terlalu memaksakan ritme di lintasan yang belum sepenuhnya ia kuasai. Dia langsung cerita, memang ada kesalahan. Gas terlalu dipaksa, akhirnya kehilangan kontrol dan motor mengalami slide, ungkap Sudarmono. Lintasan Circuit of the Americas sendiri memang dikenal sebagai salah satu sirkuit paling teknis dan menantang di kalender balap dunia. Tikungan tajam, elevasi naik turun, serta kombinasi sektor cepat dan lambat membuatnya tidak mudah ditaklukkan, terlebih bagi pembalap yang masih dalam tahap adaptasi seperti Veda. Kurangnya jam terbang di sirkuit tersebut menjadi faktor penting yang tak bisa dihindari. Bagian belakang motor yang kehilangan grip menjadi awal dari segalanya. Dalam hitungan detik, momen yang seharusnya bisa menjadi peluang berubah menjadi insiden. Namun di dunia balap, kesalahan seperti ini adalah bagian dari proses, sebuah harga yang harus dibayar untuk pengalaman yang lebih besar di masa depan. Yang paling melegakan, kondisi Veda setelah insiden tersebut tetap baik. Tidak ada cedera serius, tidak ada trauma berlebihan. Justru sebaliknya, mentalnya tetap terjaga. Ia memahami bahwa kegagalan ini bukan akhir, melainkan bagian dari perjalanan panjang menuju level tertinggi. Secara mental dia tidak masalah. Ini justru jadi pembelajaran. Pengalaman seperti ini penting untuk perkembangan dia ke depan, jelas Sudarmono dengan nada tenang, namun penuh keyakinan. Kini, arah pandangan Veda mulai beralih. Setelah melewati satu ujian di Amerika, fokusnya tertuju pada tantangan berikutnya di Circuito de Jerez, Spanyol, sebuah sirkuit legendaris yang sering menjadi panggung pembuktian para pembalap muda dunia. Bersama Honda Tim Asia, Veda tidak memasang target yang terlalu tinggi. Tidak ada ambisi berlebihan, tidak ada tekanan untuk langsung podium. Targetnya sederhana namun penuh makna, menembus 10 besar. Sebuah langkah realistis, tapi juga menjadi simbol kebangkitan. Jeda 3 pekan sebelum Seri Jerez menjadi waktu yang sangat berharga. Waktu untuk mengevaluasi, memperbaiki kesalahan, dan membangun kembali kepercayaan diri. Di balik layar, latihan fisik dan mental akan semakin diperketat. Analisis data, simulasi balapan, hingga adaptasi strategi akan menjadi kunci untuk tampil lebih siap. Sudarmono pun tetap berdiri sebagai sosok pendukung utama. Bukan hanya sebagai ayah, tetapi juga mentor yang memahami perjalanan ini dari dalam. Ia tidak menuntut kesempurnaan, hanya proses yang terus berkembang. Kami tetap fokus belajar, yang penting dia terus berkembang. Tapi kami yakin, dia punya kemampuan untuk masuk 10 besar. Mudah-mudahan bisa tercapai. Tutupnya dengan penuh harapan. Dan di balik semua itu, satu hal yang pasti, perjalanan Veda Ega Pratama masih sangat panjang. Setiap tikungan, setiap kesalahan, dan setiap kebangkitan akan membentuknya menjadi pembalap yang lebih kuat. Jerez menanti, dan kali ini Veda datang bukan hanya untuk balapan, tetapi untuk membuktikan bahwa ia telah belajar